Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita akan bahas lebih lanjut, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada yang mempengaruhi dari luar, itu disebut dengan eksternal, dan ada yang dari dalam disebut dengan internal. Yang eksternal itu meliputi satu nutrisi, ada cahaya, air, CO2, oksigen, temperatur, dan pH atau keasaman. Yang dari internal itu ada dua, yaitu gen dan hormon. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yang faktor-faktor eksternal. Yang pertama adalah suhu. Suhu itu berpengaruh di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan karena suhu itu mempengaruhi kerja hormon dan enzim dalam proses metabolisme di dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berikutnya adalah pH atau keasaman tanah. Karena pH itu asam dan basanya tanah itu akan mempengaruhi kecepatan proses penyerapan zat hara dari tanah menuju ke tubuh tumbuhan. Dan setiap tumbuhan itu memiliki pH yang berbeda-beda. Berikutnya adalah cahaya matahari. Faktor ini termasuk faktor yang paling penting karena cahaya itu akan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keempat ada air. Air itu juga sama halnya dengan cahaya, juga hal yang dibutuhkan di dalam proses fotosintesis. Selain itu, air berfungsi untuk mengangkut nutrisi atau zat hara dari tanah ke seluruh tubuh. Berikutnya ada udara. Di dalam udara itu ada beberapa gas, di antaranya ada oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu yang nanti akan dipakai oleh tumbuhan untuk proses respirasi yang tujuannya untuk menghasilkan energi. Sedangkan karbon dioksida bersama cahaya dan air berfungsi di dalam proses fotosintesis. Berikutnya ada nutrisi atau makanan. Nutrisi di dalam tanah itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu ada dua macam nutrisi. Ada unsur makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro itu dibutuhkan tapi dalam jumlah yang sedikit. Contohnya seperti CO, Zn, CO, Mn, Fe, Cl, dan Na. Kemudian ada faktor juga yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara itu mempengaruhi proses transpirasi. Kalau kelembapannya itu tinggi, maka akan menjadikan proses transpirasi itu akan melambat. Kalau penguapan itu melambat, maka proses penarikan air dan hara dari tanah ke daun itu juga akan melambat. Begitu juga sebaliknya. Termasuk juga angin. Itu juga berpengaruh di dalam proses transpirasi pada daun. Sehingga kalau anginnya itu tinggi, maka proses penguapannya itu akan cepat. Kalau cepat, maka proses perjalanan unsur hara dan air dari akar sampai ke daun juga cepat. Berikutnya adalah faktor-faktor dari dalam atau internal. Yang pertama adalah gen. Gen itu yang menentukan sifat makhluk hidup termasuk pada tumbuhan. Ada gen
yang membawa sifat tanaman itu menjadi tinggi, ada juga tanaman yang gennya itu memang rendah. Sehingga dengan nutrisi apapun kalau gennya itu rendah, maka tumbuhan itu susah akan tumbuh menjadi tinggi. Yang kedua adalah hormon. Hormon itu adalah zat kimia yang membawa pesan antar sel atau antar kelompok sel. Hormon itu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tapi dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Pada tumbuhan ada beberapa hormon yang sangat penting. Yang pertama adalah auksin. Auksin ini hormon yang menjadikan sel itu akan memanjang, sehingga dengan adanya auksin banyak, maka proses tumbuhan menjadi tinggi itu juga lebih cepat. Yang kedua adalah merangsang kambium agar membentuk xilem dan floem. Berikutnya mendorong terjadinya partenogenesis atau pembentukan buah tampak melalui penyerbukan. Yang berikutnya mendorong pembentukan akar cabang. Berikutnya mempengaruhi dominansi apikal batang. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Jadi auksin itu memiliki sifat tidak suka dengan cahaya matahari. Artinya kita lihat gambar yang kanan itu ketika mataharinya berada di samping tanaman, maka yang dekat cahaya itu hormon auksinnya akan sedikit atau tidak ada. Sebaliknya yang jauh dari cahaya matahari, auksinnya itu akan tinggi. Sehingga ketika dia tumbuh, maka tumbuhnya tidak ke atas tetapi membengkok ke arah matahari. Karena yang jauh dari cahaya matahari itu auksinnya itu lebih banyak daripada yang dekat dengan cahaya. Begitu juga ketika tanaman itu ditanam dalam keadaan gelap dengan terang, maka yang gelap itu akan lebih cepat pertumbuhannya karena kadar auksinnya itu akan lebih tinggi. Berikutnya adalah gibrelin. Gibrelin itu hormon yang memiliki fungsi satu, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Berikutnya merangsang pembentukan enzim amilase. Ini hampir sama dengan yang kedua. Jadi kedua ini berperan di dalam pada saat proses perkecambahan yang kemarin kita sudah membahas di pertemuan yang pertama. Berikutnya menormalkan tanaman kerdil, memperbesar ukuran buah dan mendorong pembentukan serbuk sari. Berikutnya mendorong pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Sama halnya dengan yang tadi yaitu auksin. Berikutnya adalah kalin. Kalin merupakan hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi spesifik organ tumbuhan tertentu. Seperti rizokalin ini mempengaruhi pembentukan akar. Dari kata rhizoid, ini rizokalin. Berikutnya kalau kaulokalin itu mempengaruhi pembentukan batang. Filokalin mempengaruhi pembentukan daun. Antokalin mempengaruhi pembentukan bunga. Berikutnya ada asam traumalin, yaitu hormon yang berpengaruh di dalam proses regenerasi sel jika terjadi kerusakan jaringan atau luka pada tumbuhan, seperti ketika ada tumbuhan yang batangnya itu kena benda tajam, kemudian terjadi luka itu akan menutup terjadi regenerasi sel dan itu dipengaruhi oleh asam traumalin. Berikutnya adalah etilen. Etilen ini adalah hormon yang dalam bentuk gas. Etilen ini berfungsi dalam proses pematangan buah. Seperti ketika kita panen buah mangga misalnya, agar mempercepat itu cepat masak, maka biasanya kita diberi karbit. Nah, karbit itu akan mengeluarkan gas dan gas itu yang kita kenal adalah gas etilen. Berikutnya adalah asam absisat.
Asam absisat ini merupakan hormon yang kerjanya itu berlawanan atau antagonis dengan auksin dan giberelin. Karena ini akan menghambat pertumbuhan, mendorong proses penuaan dan kerontokan daun. Dan ini biasanya yang dilakukan oleh tanaman jati ketika pada musim kemarau. Itu daunnya akan rontok, itu karena peran dari asam absisat. Berikutnya terjadinya dormansi, masa istirahat, mengistirahatkan sel-sel atau jaringan pada tumbuhan ketika lingkungannya tidak menguntungkan. Asam absisat juga berpengaruh membuka dan menutupnya stomata. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.